warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Salam Harmoni. Halo semuanya, kenalin nama aku Novia Putri Ramadhani. Aku merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Surabaya yang saat ini mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Nah, di video kali ini aku mau sharing sedikit nih tentang apa saja yang udah aku dapetin selama setengah semester mengikuti perkuliahan pembelajaran PPKN SD. Nah, buat teman-teman calon guru SD, video ini mungkin bisa banget nih jadi gambaran tentang bagaimana sih sebenarnya pembelajaran PPKN SD itu, mulai dari hakikatnya, teori belajarnya, model, pendekatan, strategi, metode pembelajaran, bahkan sampai ke penyusunan modul ajar. Nah, nggak usah lama-lama, yuk kita simak. Pertama, dari materi mengenai hakikat pembelajaran PPKN di sekolah dasar, aku belajar bahwasanya PPKN itu nggak cuma ngajarin hafalan sila-sila Pancasila saja, tapi lebih ke bagaimana membentuk karakter, sikap, dan nilai-nilai kebangsaan dalam diri siswa sejak dini. Nah, dari beberapa pemaparan materi hasil diskusi beberapa kelompok, aku mengetahui bahwasannya guru-guru saat ini itu sudah mencoba menerapkan mengenai pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Misalnya, siswa itu diajak mengenal simbol-simbol Pancasila lewat lagu, gambar, atau permainan sederhana yang membuat mereka itu menjadi lebih aktif dan semangat belajar. Yang menarik, di sini tuh pembelajaran juga diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional supaya siswa itu merasa mengenali dan mengelola emosinya. Jadi, bukan cuma cerdas secara kognitif, tetapi juga secara sosial dan moral. Menurutku ini penting banget sih buat dasar karakter siswa sekolah dasar. Selanjutnya, aku juga belajar mengenai teori belajar apa saja yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PPKN sekolah dasar. Misalnya, teori Jean Piaget yang mengatakan bahwasanya anak sekolah dasar itu masih berada dalam tahap operasional konkret di mana pembelajaran itu harus menggunakan hal-hal yang nyata atau benda nyata, bukan abstrak. Lalu ada teori dari Vygotsky yang menekankan bahwasanya pentingnya interaksi sosial dan peran guru sebagai fasilitator melalui scaffolding. Selain itu, terdapat juga teori behavioristik yang bisa diterapkan melalui pemberian reward atau pujian supaya siswa itu menjadi lebih disiplin dan fokus. Selain itu, terdapat juga teori konstruktivisme dan humanisme yang membantu menciptakan belajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Jadi dapat disimpulkan di sini aku belajar bahwa guru itu harus kreatif, mengombinasikan teori-teori belajar itu supaya siswa itu tidak hanya tahu nilai-nilai Pancasila, tetapi juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan baik. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, aku belajar juga mengenai model pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan guru dalam membelajarkan PPKN di SD. Nah, di bagian ini aku jadi semakin paham bahwasannya pembelajaran PPKN itu pembelajaran PPKN yang menarik itu nggak bisa cuma pakai satu cara aja, teman-teman. Jadi, model yang sering digunakan dalam pembelajaran PPKN itu terdapat beberapa macam. Salah satunya yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Karena PBL ini bisa melatih siswa berpikir secara kritis dan aktif menyelesaikan masalah dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, terdapat juga salah satu contoh pendekatannya
yaitu bisa menggunakan pendekatan kontekstual supaya materi PPKN itu terasa lebih nyata dan mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Lalu kita juga bisa menggunakan strategi seperti strategi diskusi kelompok atau membentuk kelompok heterogen dan memberikan peran berbeda pada setiap siswa. Yang dimana itu ternyata bisa menumbuhkan kerjasama dan tanggung jawab. Untuk metode sendiri kita bisa menggunakan diskusi atau tanya jawab yang akan membantu siswa itu lebih berani berpendapat dan berinteraksi, teman-teman. Jadi di sini menurutku kombinasi model, pendekatan, strategi, dan metode ini membuat pembelajaran PPKN menjadi lebih hidup dan benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu aku belajar mengenai penyusunan perangkat pembelajaran, terutama modul ajar PPKN, teman-teman. Jadi dari beberapa paparan kelompok, itu aku menyadari bahwasannya perangkat pembelajaran itu memiliki peran yang penting banget dalam keberhasilan belajar siswa. Tentunya modul yang baik itu bukan cuma sekedar yang menarik dan interaktif, tetapi juga disusun secara lengkap dan sistematis atau terstruktur. Bahwasanya dalam menyusun atau mengembangkan modul ajar, teman-teman, harus ada komponen lengkap seperti identitas modul, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, sarana dan prasarana, media pembelajaran, dan bahan ajar, serta LKPD, dan juga tentunya terdapat asesmen penilaian. Selain itu, nilai karakter dan profil pelajar Pancasila juga wajib dicantumkan sebagai bagian dari syarat kelulusan, teman-teman. Tapi di sini, teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah bukan cuma modulnya yang bagus yang kita hias di atas kertas, melainkan bagaimana nantinya kita bisa mengimplementasikannya dengan baik di lapangan atau di kelas. Jadi, selain bisa menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran, guru juga harus mampu melaksanakan pembelajaran sesuai langkah-langkah dalam modul supaya hasilnya itu benar-benar bermakna bagi siswa. Begitu, teman-teman. Nah, jadi itulah sedikit review materi atau review hal-hal yang sudah aku dapatkan selama perkuliahan pembelajaran PPKN di SD. Dari semua topik yang sudah aku pelajari, aku sadar bahwasanya PPKN itu bukan cuma mata pelajaran mata pelajaran tentang mengetahui, tetapi tentang menjadi. Bahwasanya bagaimana menjadi warga negara yang berkarakter, cinta tanah air, dan menghargai perbedaan. Nah, semoga sharing dari aku kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman yang mengambil jurusan S1 PGSD dan calon guru nantinya. Juga belajar bagaimana cara membuat pembelajaran PPKN itu menjadi seru dan bermakna di kelas. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video sharing aku selanjutnya. Terima kasih udah nonton, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.